Kembali lagi dengan saya Bima Nugrah. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan kayak tips and trick. Bukan tips and trick juga sih, tapi kayak step by step untuk bagaimana mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi. Khususnya untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana masuk di STT Saat, yaitu bagaimana cara mendaftarnya, lalu ada tahapan-tahapannya dan apa yang perlu dipersiapkan berdasarkan pengalaman saya dulu mendaftar di STT Saat. Jadi kiranya video ini bisa membantu teman-teman dan mungkin bagi teman-teman yang sedang bergumul dan agak bingung gimana cara daftarnya atau pendaftarannya, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pergumulan teman-teman. Dan di sini saya pakai iPad, teman-teman juga bisa pakai laptop atau smartphone atau apapun itu yang bisa membuka internet lah ya dan mendownload atau mengunduh file yang akan digunakan untuk pendaftaran nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk langsung. Oke, saya udah screen record nih iPad saya dan untuk langkah pertama tentu kita akan masuk ke website dari STT Saat. Teman-teman bisa pakai Google, cari STT Saat atau klik websitenya ya, nama websitenya, URL. Tapi di sini kita klik aja di Google STT Saat dan kita masuk, kita dapat yang paling pertama itu Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, kita klik. Nah, di sini ada halaman awalnya. Nah, teman-teman pilih yang ada 3 garis di atas kanan, ujung kanan atas. Ini adalah menu, tombol menu. Lalu kita pilih bagian admisi, ini yang ketiga, admisi atau penerimaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah ya, di website ini ada banyak dari informasi lebih lanjut, ada hubungi kami ini mengenai kontak, dan kita pilih yang penerimaan mahasiswa baru 2021 atau 2021-2022 ya. Nah, teman-teman masuk. Nah, ini latar belakangnya nih kampus STT Saat. Di belakangnya itu ada asrama STT Saat. Nantilah ya. Aduh, tunggu, maaf mikrofonnya. Nah, kalau kita lihat di bawah ada program studi yang teman-teman bisa pilih, yaitu ada STH Konsentrasi Teologi, STH Konsentrasi Musik Gerejawi, MTH, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya STT Saat hanya menawarkan gelar sarjana dan master ya, tidak ada doktoral. Dan program sarjana itu ada yang konsentrasi teologi, artinya kita berfokus pada teologinya, kependetaan lah ya dalam tanda kutip, bisa juga dikatakan seperti itu. Bedanya dengan konsentrasi musik gerejawi itu lebih ke arah yang musik gerejawi ini ya belajar musik untuk pelayanan musik begitu ya. Lalu ada MTH jalur S1 umum, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah kuliah S1, entah jurusan apapun itu, bisa masuk lewat S1 umum. Lalu ada juga MTH jalur STH. Nah, ini berarti udah pernah mengenyam sarjana teologi sebelumnya. Nah, bedanya setahu saya MTH jalur S1 umum ini jauh lebih lama program kuliahnya gitu ya, dibandingkan yang STH. Karena MTH jalur S1 umum ini harus dibekali juga dasar-dasar teologi gitu. Jadi kurang lebih sama seperti STH sebenarnya, tapi ini gelar master begitu. Nah, teman-teman, di bagian kanannya itu ada formulir dan panduan pendaftaran STH dan ada pilihannya banyak, dan karena saya STH, saya pilih yang formulir dan panduan pendaftaran STH ya, dan itu bisa diklik mengarahkan ke drive Google Drive, dan saya udah download ini, kita pakai di Notability aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, formulir pendaftaran dan panduan pendaftaran program sarjana teologi Sekolah Tinggi Teologi Saat. Nah, ini ada prasyaratnya. Nah, kurang lebih untuk mendaftar di STT Saat bagi saya ada 3 tahapan sebenarnya, walaupun di websitenya di websitenya ini tertulis ya ada dua tahap. Tapi sebenarnya tahap pertama itu ya adalah tahap berkasnya itu, yaitu berkas-berkas yang nanti kita akan bahas apakah itu memenuhi syarat atau tidak, baru masuk ke 2 tahap tes itu. Nah, ini juga ada jadwalnya, teman-teman mungkin yang gelombang 1 udah tidak bisa, dan mungkin bagi teman-teman yang gelombang 2 semoga video ini bisa membantu, dan juga gelombang-gelombang lain di tahun berikutnya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, tanggal 19 April, masih ada sekitar 1 bulan lagi sejak video ini direkam. Oke, kita masuk lagi ke yang panduan formulirnya. Yang pertama itu ada
sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan terpanggil menjadi pelayan Tuhan purna waktu. Nah, jadi ini ya, sudah menerima Tuhan Yesus. Yang kedua, ini relasi dengan gereja, sudah dibaptis atau di CD, bentar, ganti warnanya supaya ini. Oke, sudah dibaptis atau di CD. Sudah menjadi anggota gereja sekurang-kurangnya 1 tahun, teman-teman harus perhatikan ini ya, 1 tahun. Sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan Kristen sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, kurang lebih ya, kalau teman-teman sudah ada di dalam gereja 2 tahun dan melayani, seharusnya yang poin ke B udah dilewati ya. Karena teman-teman udah 2 tahun di gereja dan 2 tahun melayani begitu. Tapi kalau ya teman-teman belum melewati ini, teman-teman harus jujur ya. Lebih baik jujur daripada berbohong. Lalu khusus program STH musik gerejawi, sekurang-kurangnya 1 tahun terlibat aktif dalam pelayanan musik. Nah, ini khusus untuk yang konsentrasi musik gerejawi. Nah, minimal lulus SMA atau sederajat, bisa udah S1 lalu masuk lagi ke STH itu nggak apa-apa. Karena kan minimalnya lulus SMA kan. Minimal. Tapi kalau teman-teman mau misalkan dua gelar sarjana ya tidak apa-apa. Mempunyai tubuh jiwa sehat ini udah ya. Nah, ini lulus tes. Jadi 2 tes itu adalah pengetahuan Alkitab dan semuanya ini, lalu ini kok ada itu ya. Lalu ada wawancara. Nah, tes pengetahuan Alkitab dan lain-lain ini biasanya di kota mahasiswa, kota calon mahasiswa, kota asal. Misalkan saya di Manado, dibuatnya di Manado, atau setidak-tidaknya yang paling dekat dengan kota asal calon mahasiswa. Oke? Nah, untuk yang wawancara, ketika pengalaman saya dulu tahun 2019 itu diadakan di 2 tempat. Ini harus pergi ya, ini tidak ada di tempat lain, yaitu di STT Saat dan di Saat Ministry Center, yaitu yang ada di Jakarta, Saat Ministry Center di Central Park ya. Lalu ada juga di STT Saat Malang. Jadi pergi ke kampusnya, nginap di kampusnya juga, di asramanya, dan teman-teman bisa pilih untuk yang wawancara ini tempatnya di mana. Asalkan tak lulus tes tahap pertama begitu ya. Oke, lalu ini yang musik gerejawi ya, saya juga kurang ngerti. Yang penting ada lulus dalam tes teori musik dan juga audisi vokal atau alat musik, serta pembacaan not balok. Jadi ini teman-teman yang musik tahu lah ya, lebih tahu daripada saya. Yang keenam, sudah mempunyai sumber dana. Artinya teman-teman tidak boleh bekerja dan teman-teman harus memiliki sumber dana entah dari sponsor atau orang tua. Karena memang tidak boleh bekerja, kita fokus untuk studi begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini tahap pertama teman-teman ya. Ini harus diperhatikan ya, bahwa formulir pendaftaran berkas dengan seluruh dokumen kelengkapan, mengirimkan berkas cetak ya, berkas cetak kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Jadi jangan dikirim lewat email atau bentuk digital lain, apalagi WhatsApp, tapi kirim lewat ekspedisi pos begitu. Nah, pengalaman saya untuk yang ini mengirimkan, teman-teman lebih baik mengirimkannya jauh-jauh hari sebelum batas pengumpulan berkas terakhir dibuka begitu. Yaitu misalkan 2 atau 3 minggu sebelum. Lebih baik jauh-jauh hari daripada terlambat. Apalagi waktu itu saya kirimnya sekitar Desember, yaitu peak season, yaitu di bulan Natal, karena saya tes masuk gelombang pertama. Dan puji Tuhan, walaupun memang tidak ada keterlambatan yang berarti, tapi itu cukup memberikan ya, ada spare waktu beberapa minggu, beberapa hari begitu untuk sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Nah, teman-teman selanjutnya bisa baca sendiri lah ya untuk ini. Ini ada nomor WhatsApp-nya juga, lalu teman-teman bisa lihat ini ada tes Alkitab dan sudah diberikan kisi-kisinya bahkan. Ini ketika saya tahun 2019 nggak ada nih kisi-kisi. Nih teman-teman bisa cek di laman yang sama, ada kisi-kisi untuk STH Musik, STH Konsentrasi Teologi, MTH, dan lain-lain. Dan juga ada perkiraan biaya studi. Nah, ini nanti saya juga akan coba lihat sedikit. Oke, ini teman-teman bisa lihat semua. Lalu ada tahap kedua. Nah, ini wawancara dengan tujuan untuk mengenal calon mahasiswa dengan lebih baik dan mengkonfirmasi panggilan Tuhan atas calon mahasiswa. Nah, yang sudah menikah bersama istrinya ya, untuk hadir di dalam tes wawancara ini. Oke, ternyata tahap kedua ini secara online ya. Diminta mengikuti tes tahap kedua yang diselenggarakan dengan cara online. Tapi
Mungkin ya, nggak tahu juga, saya juga nggak menjamin, lebih baik bertanya saja apakah mungkin ada perubahan atau seperti apa. Tapi ternyata sejauh ini adalah dengan cara online. Ya dulu saya pas 2019 itu onsite ya, offline langsung ke tempatnya. Dan itu mempunyai apa ya, ketakutan tersendiri, ada sebuah adrenalin tersendiri. Tapi teman-teman ya harus tenang saja, jangan takut. Apalagi ini online, saya nggak tahu ya jauh lebih mudah atau lebih sulit. Tapi intinya wawancara ini pasti mempunyai kesan tersendiri lah kalau teman-teman mengikutinya, entah online atau offline. Jadi teman-teman berkata dengan jujur saja, dengan jujur, dengan apa adanya, jangan menyembunyikan. Khususnya juga untuk tes tahap pertama. Mungkin ini kelihatannya sepele ya, tes Alkitab, tes bahasa Indonesia. Tapi dulu saya belajar loh, memang belajar Alkitab itu, menghafal apa yang saya bisa hafal dan lain-lain. Oke, coba kita lanjut ke ini ya, perkiraan biaya studi di STT SAAT. Nah, misalkan teman-teman STH itu yang masih lajang atau belum menikah, 500.000 per bulan, itu untuk asuransi kesehatan ya, Askes, pemeliharaan gedung, dan konsumsi 900.000. Jadi total sebulan itu 1,4 juta. 1,4 juta per bulan. Tidak ada biaya SKS, misalkan biasakan bayar ya, per SKS berapa, ini tidak ada. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, yaitu MTH jalur S1 umum itu kurang lebih ya sama kayak STH 4 tahun, yaitu 2 tahun pertama matrikulasi dan 2 tahun kedua masuk program MTH. Jadi 2 tahun pertama itu ya seperti dasar-dasarnya untuk masuk ke program MTH. Lalu ada biaya tidak rutin, ini dibayarkan sekali untuk teman-teman sepanjang kuliah lah ya. Jadi kurang lebih pembayaran tidak rutin ini dilaksanakan di bulan Agustus ya. Jadi bulan Agustus bisa dikatakan 1,4 juta ditambah 850, ditambah 200, ditambah 500 jikalau offline. Jadi agak tinggi sih di bulan pertama, yaitu di sekitar bulan Agustus tahun pertama teman-teman yang calon mahasiswa baru begitu. Oh ya, saya lupa, ada beberapa juga yang teman-teman harus perhatikannya, seperti kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini formulir kesaksian pribadi, surat pernyataan orang tua wali, dan ini ada peraturannya, teman-teman lebih baik baca ya, lebih baik baca. Lalu ini surat rekomendasi, ini penting, teman-teman juga harus memberikannya kepada hamba Tuhan atau ketua komisi dan lain-lain, karena ini jadi bahan pertimbangan untuk masuk di STT. Oke, kurang lebih seperti itu video saya pada kali ini. Kiranya membantu teman-teman yang sedang bergumul mengenai panggilan dan ingin sedang mencari-cari ya STT yang tepat gitu bagi teman-teman. Dan kiranya video ini yang khususnya untuk STT SAAT bisa membantu pergumulan teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!